Definisi seni selalu dikaitkan dengan objek-objek alami, seperti nyanyian padang rumput, desiran bak di pasir, kicau burung di pagi hari, memiliki kualitas estetika. Dan karena itu estetika, yang merupakan teori objek dan pengalaman estetika, berlaku baik untuk objek alam maupun karya seni. Dalam mengapresiasi huruf, kami menanggapi tidak hanya kualitas dan bentuk sensual tetapi juga nilai teknis, psikologis, dan budaya, ekspresi manusia dari karya tersebut. Seni kemudian ditafsirkan dalam banyak cara. Di antara konsep-konsep utama yang digunakan adalah permainan, ilusi, peniruan, kecantikan, ekspresi emosional, imajinasi, intuisi, pemenuhan keinginan, teknik kesenangan, permukaan sensual, makna, bentuk, empati fungsi, abstraksi, dan jarak estetika. Sepintas konsep-konsep ini mewakili keragaman pendapat yang membingungkan, tetapi studi yang cermat akan mengungkapkan bahwa sebagian besar ketidaksepakatan ini hanya bersifat nominal. Istilah-istilah seperti imajinasi, bentuk, makna, dan jarak menunjukkan segi yang berbeda dari subjek yang kaya dan beragam daripada definisi yang saling eksklusif. Beberapa istilah merujuk terutama pada penciptaan seni, yang lain pada objek seni, dan yang lainnya pada tindakan apresiasi. Banyak perselisihan yang tidak perlu, seperti yang disarankan Morris Weitz, dapat dihindari jika label estetika tidak dipasang dalam satu bagian pada seluruh tubuh seni, tetapi diterapkan secara terpisah ke berbagai komponen proses kreatif, artefak estetika, dan estetika. Pengalaman. Dalam tesis, peran teori dalam estetika. Weitz menyimpulkan bahwa seni itu rumit dan bervariasi untuk direduksi menjadi satu definisi. Alur pemikiran Ludwig Wittgenstein, yang mendasari argumen Weitz, memunculkan definisi sebaiknya ditunda ke post-script, karena memiliki makna yang lebih besar setelah pembaca meninjau teori estetika terkemuka. Pada titik ini kita hanya akan menyentuh secara ringan masalah pendefinisian seni. Mari kita setuju dengan Wittgenstein bahwa seni, seperti agama dan ilmu pengetahuan, tidak dapat direduksi menjadi gagasan sederhana dan bodoh untuk mencoba menarik garis tajam antara itu dan aktivitas manusia lainnya. Tetapi ada lebih banyak konsensus di antara para penulis tentang seni daripada yang terlihat di permukaan. Dalam An Introduction to Aesthetics, London, 1949, Profesor E. F. Carrit mengutip dari lebih dari 40 ahli estetika perwakilan, kuno dan modern, untuk mengilustrasikan pengakuan bahwa seni, sebagai proses kreatif, ekspresi suasana hati, perasaan, atau jiwa. Ada dua bagian dari konsensus ini, pertama, bahwa seni adalah ekspresi, dan kedua, bahwa semangat, perasaan, atau suasana hati diekspresikan. Prevalensi konsep ekspresi telah dinyatakan oleh Alan Tormey. Sejarah filosofi dapat berupa, tanpa distorsi yang berlebihan, ditulis sebagai studi tentang signifikansi beberapa konsep. Pergeseran berturut-turut dari imitasi, oleh, representasi, menjadi, ekspresi, misalnya, menandai salah satu perkembangan yang lebih terbuka dalam literatur estetika, dan akan sedikit berlebihan untuk mengklaim bahwa dari akhir abad ke-18 hingga, ekspresion. Saat ini dan pengikutnya telah mendominasi baik teorisasi estetik maupun penilaian kritis terhadap seni. Beberapa penulis menggunakan kata lain, seperti komunikasi, Tolstoy, objektifikasi, Santayana, perwujudan, Bosanquet dan Reid, dan simbolisasi, Langer dan Arnheim. Ini bukan alternatif untuk ekspresi, tetapi istilah serumpun. Sejumlah besar ahli menunjukkan bahwa ekspresi tidak berarti ekspresi diri. Seniman mengungkapkan, seperti yang dikatakan Langer, bukan perasaannya yang sebenarnya, tetapi apa yang dia ketahui tentang perasaan manusia. Oleh karena itu, tidak demikian halnya, seperti yang diduga oleh beberapa kritikus, bahwa teori ekspresi mengharuskan kita untuk memperlakukan karya seni sebagai pengungkapan autobiografi. Hampir semua ahli kecantikan membedakan antara luapan atau pelampiasan emosi belaka, yang tidak ada hubungannya dengan seni, dan ekspresi artistik dari kualitas, citra mental, atau lambang, emosi. Mengekspresikan suasana hati atau perasaan, kata Chol-Ling Woot, bab 3, tidak sama dengan membangkitkannya dalam pikiran seseorang.
Misalnya, musik yang mengekspresikan kesedihan tidak perlu membuat pendengarnya merasa sedih. Tanpa mentransmisikan perasaan yang sebenarnya, musik menyampaikan kesan, atau seperti yang dikatakan beberapa orang, konsepsi atau pola abstrak, tentang kesedihan. Seperti yang dikatakan Carol C. Pratt, musik terdengar seperti perasaan emosi. Kualitas ekspresif dalam objek tidak selalu menyiratkan tindakan ekspresi yang korelatif. Pendukung teori ekspresi yang canggih, terutama yang mendalami psikologi Gestalt, mengakui bahwa banyak hal memiliki kualitas ekspresif tanpa diciptakan dengan tujuan ini, atau tanpa diciptakan sama sekali. Kualitas-kualitas ini berlimpah di dunia terlepas dari seni, dan inilah alasan mengapa seniman sering meminjam motif dari kenyataan. Arnheim, dalam pilihan yang direproduksi dalam antologi ini, bab 9, merujuk pada profil gunung yang lembut atau keras yang mengancam, penampilan selimut yang terpelintir, sedih, dan lelah yang dilemparkan ke atas kursi, keletihan Ter yang perlahan mengambang, atau energik dering bel telepon. Oleh karena itu, tidak semua tetapi hanya beberapa ekspresi yang merupakan produk dari aktivitas artistik. Orang yang skeptis mungkin masih berpendapat seni sama sekali tidak menyiratkan ekspresi, dan ini benar dalam beberapa arti kata. Tetapi jika yang dimaksud dengan ekspresi adalah pembuatan objek dengan kualitas ekspresif yang disengaja, sulit untuk menyangkal bahwa seni adalah sejenis ekspresi. Kami tidak akan menyebut objek yang sepenuhnya tidak ekspresif sebagai karya seni. Sejak konsep ekspresi, seperti yang digunakan dalam wacana estetik, terbuka untuk pernyataan alternatif dan kesalahpahaman, itu telah menjadi sasaran banyak kritik, tetapi kritik ini dapat dijawab dengan penjelasan yang lebih tepat tentang maknanya. Pernyataan lebih lanjut bahwa seni adalah ekspresi suasana hati, emosi, perasaan, atau jiwa mungkin tampak meremehkan peran yang dimainkan oleh imitasi dan bentuk dalam sejarah teori estetika. Tetapi jika kita melihat melampaui label substansi teori-teori ini, kita menemukan mereka tidak berbeda secara radikal dari doktrin ekspresio baik Plato maupun Aristoteles, misalnya, menyukai imitasi dalam arti penyalinan non-ekspresif. Plato mengacu pada pelukis dan penyair yang dia kutuk sebagai peniru belaka, tetapi dalam banyak bagian, ia mengakui keberadaan dan nilai inspirasi artistik, yang nonimikatif dalam arti harfiah apapun. Menurut hukum, Haedrus, Simposium, dan Ion, seni tertinggi diilhami oleh penglihatan langsung dari bentuk keindahan abadi yang murni. Kebenaran, kebaikan, dan sejenisnya. Kesimpulan Plato, di Republik, adalah bahwa, seniman sejati, yang tahu apa yang dia tiru, akan tertarik pada realitas dan bukan imitasi. Dalam Poetics, Aristoteles berpendapat bahwa puisi muncul dari dorongan mimetis dan naluri untuk harmoni dan ritme. Karena itu, dia mengakui bentuk sebagai hal yang tidak kalah mendasar dari imitasi. Memang, pentingnya kesatuan dan desain ditekankan di seluruh esainya. Realitas yang ditiru, menurutnya, adalah kehidupan manusia dan kodrat manusia, tindakan yang mengekspresikan jiwa. Suatu tindakan yang dilihat hanya sebagai proses eksternal bukanlah objek tiruan estetik yang sebenarnya. Sebuah karya seni meniru aslinya, bukan seperti apa adanya tetapi seperti yang terlihat oleh indera dan imajinasi. Oleh karena itu, penyair harus lebih memilih kemungkinan ketidakmungkinan daripada kemungkinan ketidakmungkinan, artinya, harus bertujuan meyakinkan kemiripan. Jika kebenaran literal lebih aneh daripada fiksi, maka semakin buruk kebenaran dalam arti literal. Seni meniru yang universal, ia mengekspresikan yang nyata, bebas dari ketidakrelevanan dan gangguan kebetulan, itu menunjukkan desain takdir yang sama, dalam pengertian ini lebih filosofis daripada sejarah. Tokoh-tokoh tragis, ditiru, bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana, seharusnya, menampilkan keagungan dan keagungan meskipun kekurangan tragis mereka. Dalam politik Aristoteles berpendapat bahwa musik, dalam arti tertentu, adalah yang paling meniru dari pagi. Melodi memiliki kekuatan untuk merepresentasikan karakter dalam dirinya sendiri, katanya. Tampaknya ada semacam kekerabatan harmoni dan ritme dalam jiwa kita. Doktrin peniruan kuno seperti itu tidak bertentangan dengan tesis ekspresionis. Mereka mengakui, mungkin secara implisit,
bahwa seniman menampilkan interpretasi evaluatifnya atas realitas, dan dengan demikian mengungkapkan perasaan dan nilai-nilainya. Dalam seleksi yang disajikan pada bab 1, Haji Gombrich merumuskan semacam analogi modern dari teori-teori kuno di mana ia dengan jelas mengakui bahwa representasi artistik alam tidak dapat dipisahkan dari ekspresi imajinatif. Demikian pula, doktrin formalis tidak boleh dianggap sebagai antitesis terhadap prinsip F-ekspresi. Plato, sekali lagi mengutip idenya sebagai ilustratif, menekankan bentuk memiliki kedekatan yang mendalam dengan roh dan dengan demikian memberikan dasar yang diperlukan untuk ekspresi dan penanaman jiwa manusia. Ia melihat bahwa pengalaman estetik dipancarkan dengan karakteristik formal, dengan ritme, harmoni, desain yang kolaborasinya merupakan satu kesatuan. Dia percaya pendidikan estetika, terutama di tahun-tahun awal dan paling formatif kehidupan, akan menumbuhkan kebiasaan melihat hal-hal demikian dalam konteksnya, dalam kesatuan dan koherensi batinnya. Sedikit demi sedikit, pikiran akan mengembangkan kekuatan simpati imajinatifnya, rasa keteraturan intuitifnya, sampai perasaan akan keserupaan dan persekutuan dan harmoni akan menjadi sifat kedua, hampir merupakan naluri. Alasan dia ingin menyensor seni bukanlah karena dia sangat menghargainya, tetapi dia sangat menghargainya. Dia salah, menurut saya, dalam keinginannya untuk menyensor, tetapi benar dalam penekanannya pada bentuk dan perkiraannya tentang pendidikan seni dan estetika. Ketika benar-benar mendarah daging dan menyatu dengan jiwa, budaya estetik mengesankan rasa keterkaitan di tingkat pikiran terdalam. Tanpa apresiasi spontan yang mendalam terhadap kualitas-kualitas hidup, dalam relevansi dan interfusi timbal baliknya, mungkin ada sedikit perasaan akan kesatuan hidup atau integrasi spiritual suatu komunitas. Jika kita beralih dari Plato ke semut Manuel, formalis besar lainnya, kita menemukan penekanan yang lebih kecil pada penggunaan seni secara moral dan politik dan penekanan yang lebih besar pada isolasi dan ketidaktertarikan dari pengalaman estetik. Kant menemukan esensi keindahan dalam desain yang dinikmati hanya untuk dirinya sendiri. Ada permainan yang harmonis dari kemampuan kita, sebuah keseimbangan dinamis dari indera, perasaan, imajinasi, dan pemahaman yang sesuai dengan, dan distimulasi oleh karya seni. Keadaan harmonis ini harus dapat dikomunikasikan, karena salah satu tanda seni adalah keterbagiannya. Dengan demikian, bentuk adalah keluar dan ke dalam desain karya dan keharmonisan pikiran dan media indrawi adalah kendaraan untuk komunikasi bentuk, dalam pengertian ganda ini. Jenius, bakat yang menciptakan karya seni yang indah dicirikan oleh Geist, jiwa, atau roh, yang merupakan kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan ide-ide estetika. Ide-ide seperti itu, tidak seperti konsep-konsep sains, memiliki kedalaman dan konotatif yang tidak dapat dimasukkan ke dalam makna yang pasti. Mereka memberikan makna yang sulit dipahami dan tidak habis-habisnya yang menjadi ciri setiap karya seni besar dan yang memberikan kedalaman misterius pada bentuk. Sekarang teori ini, meskipun disebut formalis, tidak jauh dari doktrin ekspresi. Baik peniruan maupun bentuk, yang dianggap eksklusif, tidak dapat dianggap sebagai tanda seni yang menentukan, sedangkan ekspresi lebih mendekati tingkat generalitas yang disyaratkan. Teori ekspresionis, ketika dirumuskan secara memadai, menggabungkan wawasan yang terlibat dalam dua teori lainnya, memperlakukan elemen representasional dan formal sebagai alat ekspresi. Bukan sekadar imitasi tetapi imitasi yang ekspresif, bukan sekadar bentuk tetapi bentuk ekspresif, memiliki nilai artistik dan relevansi. Pengakuan ini merupakan sudut pandang sentral estetika modern. Tentu ada sedikit perbedaan pendapat tentang apa sisi atau aspek pikiran manusia yang diekspresikan dalam seni. Misalnya, Maritain menekankan kecerdasan, Santayana, kesenangan, Croce, intuisi, Nietzsche dan Freud, hasrat dan ketidaksadaran, Schiller, permainan imajinasi, Bosanquet dan Dewi, pikiran sebagai keseluruhan organik. Tetapi bahkan di sini dimungkinkan untuk membesar-besarkan perbedaan. Freud setuju dengan Santayana bahwa seni dipenuhi dengan kesenangan, dan dengan Tolstoy bahwa seni mengekspresikan emosi dan bukan hanya keinginan.
Maritain setuju dengan Santayana dalam menekankan keindahan dan dalam mendefinisikan keindahan dalam hal kesenangan, dan dia bertemu Chroce dan Chillingworth di tengah jalan ketika dia menyatakan bahwa estetika harus mengenali faktor intelektual dan intuitif dalam seni. Schiller menekankan permainan imajinasi, tetapi setuju dengan Dewi dan Rosanquet bahwa melibatkan dan menyelaraskan seluruh pikiran tubuh. Begitu pula dengan penulis lain dalam buku ini, mereka cenderung menjangkau dan merangkul kebenaran yang diwakili oleh sudut pandang yang berbeda. Seni, seperti setiap usaha kreatif, bersifat cair dan terbuka, dan tidak ada definisi yang ketat. Tetapi ada baiknya untuk mencoba mendefinisikan apa yang menjadi perhatian, jika tidak, ide kita akan terlalu kabur atau kacau. Sejauh mana para ahli estetika tidak setuju telah dibesar-besarkan, ukuran kesepakatan mereka yang cukup besar memberikan dasar untuk definisi kerja sementara yang tentatif. Daripada saran dari Wittgenstein, waspadalah terhadap definisi, saya lebih memilih prinsip panduan, carilah definisi tetapi jangan mempercayainya. Ini mengakui keutamaan mendefinisikan sambil menambahkan catatan kehati-hatian yang diperlukan. Tugas definisi dalam estetika dideskripsikan secara tidak tepat ketika dicirikan sebagai pencarian sifat-sifat seni yang perlu dan cukup. Dalam pengertian pendefinisian ini, upaya untuk menemukan esensi yang abadi dan eksklusiflah yang menandai seni dari setiap aktivitas manusia lainnya. Jadi dipahami, definisi seni tidak mungkin. Terlalu banyak tumpang tindih dan interpenetrasi di antara berbagai aktivitas manusia, seni, agama, sains, teknologi, produksi ekonomi, dan sebagainya, untuk memungkinkan pembatasan semacam ini. Pertanyaan yang harus kita cari jawabannya bukanlah, apa yang dapat dilakukan oleh seni sendiri, melainkan, apa yang terbaik yang dapat dilakukan oleh seni.